Memang tak mudah nak ambil hati warga tempatan Malaysia. Akan tetapi ketika kita sudah mendapatkan hati warga tempatan Malaysia, wow, ini bagaikan hujan emas di negara sendiri, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Warga tempatan Malaysia ini bisa dikatakan baik, bisa dikatakan jahat, geng. Ketika kita melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan kesalahan, warga tempatan Malaysia itu begitu bencinya dengan kita, geng. Ini ada salah satu TKI Malaysia, orang Indonesia, geng ya. Dia orang itu berhasil mendapatkan hatinya warga tempatan Malaysia. Senjatanya itu hanyalah adab dan juga kesopanan, dan dia orang itu berasal di kampungnya sendiri. Hujan emas, geng, hujan emas di kampungnya sendiri karena tingkah laku perilaku warga tempatan Malaysia kepada dia orang, geng. Siapakah dia orang, geng? Kita tengok dulu videonya. Masya Allah, datang-datang dibagi rezeki, mas. Macam mana? Wow. Selek nih untuk keluarga nih ya. Oh, ini YouTuber Tak juga sangka nih. dalam perjalananku merantau di Malaysia banyak berjumpa dengan orang-orang baik. Ya Allah, rasanya sangat terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini, Bang Toha ingin sedikit menceritakan perjalanannya Bang Toha selama merantau di negara tetangga, yaitu di Malaysia. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Jauh manapun kita merantau, negara sendirilah yang juga paling dirindui. Itulah pasti yang akan dirasakan oleh anak rantau dimanapun berada. Bukan hanya sekedar saya saja, mungkin teman-teman daripada Malaysia yang merantau di negara orang pasti juga punya pemikiran yang sama. Merantau di negara orang bukan hal yang mudah, bukan juga bertujuan untuk istilahnya mencari uang saja. Tetapi kalau kita merantau di negara orang, kita juga harus banyak belajar daripada negara tersebut, apa yang positif, apa yang bagus. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Di episode kali ini saya bersama Mas Randy, dan kebetulan ada orang baik daripada Malaysia yang ingin berjumpa saya dengan Mas Randy. Kebetulan ini merupakan salah satu pertemuan kali pertama. Alhamdulillah, selama saya merantau di negara orang, saya sangat bersyukur banyak berjumpa orang-orang baik, sahabat-sahabat baik di perantauan Malaysia. Hal yang paling terpenting ketika kita merantau, jaga adab, hormati budaya-budaya setempat. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang kurang baik di negara orang. Sebab merantau bukan hanya sekedar membawa nama diri saja, tetapi merantau itu juga membawa nama negara kita. Jadi apa-apa yang berlaku pada diri kita ketika kita merantau di negara orang pasti akan disangkutkan dengan nama negara kita. Itulah sebab saya selalu berpesan, jika kita merantau di negara manapun harus pandai-pandai bawa diri, harus menjaga nama baik, yaitu nama negara kita, Indonesia. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana perjalanan saya menuju berjumpa dengan orang baik daripada Malaysia. Kebetulan beliau merupakan orang Kulai ya. Kulai itu merupakan salah satu daerah yang berada di negeri Johor. Kebetulan saya sendiri meskipun sudah bertahun-tahun merantau di Malaysia, ya maklum sahabatku semua, saya pun juga belum pernah pergi ke Kulai.
Karena ya dikondisikan saya ini kan kerja ikut orang, jadi saya juga harus benar-benar berkhidmat kepada bos saya. Kecuali kalau saya jalan-jalan ya kan, kemudian berwisata di Malaysia lain cerita. Tetapi insya Allah nanti kalau saya ada waktu, ada cuti, saya juga ingin berkesempatan untuk datang ke Kulai supaya tahu suasana di Kulai itu seperti apa. Nah inilah sahabat-sahabatku semua, suasana perkampungan Mersing ya. Tadi yang sudah kita lewati. Jalannya juga sangat bagus. Untuk saat ini Bang Toha sudah sampai di bandarnya. Jadi kondisi suasana bandar Mersing pada saat malam hari seperti ini. Kalau Bang Toha merantau ini memang berada di perkampungan. Jadi datang jauh-jauh dari kampung, merantau pun juga di kampung. Tetapi juga, walaupun merantau di kampung, saya tetap alhamdulillah senang hati karena di kampung ini juga banyak sahabat, teman-teman, bahkan sudah seperti keluarga sendiri, sehingga merantau di negara tetangga ini pun serasa di kampung sendiri sahabatku semua. Banyak kenalan, banyak saudara, banyak teman. Jadi pada intinya kalau kita merantau di negara orang harus banyak-banyak pandai bergaul, menjaga sikap. Yang penting sopan santun harus dijaga. Alhamdulillah ini dia sudah datang. Tak sangka ternyata pertemuan kali ini bawa satu family. Ya Allah, saya sangat terharu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berjumpa dengan sahabat-sahabat baik daripada Malaysia. Ada Pak Ci, ada satu family. Wah, bahagia banget ya. Ya sepertinya sahabat-sahabat semua. Ketika saya bekerja dan merantau di Malaysia, banyak jumpa dengan orang-orang baik. Ini menjadi sebuah kenangan tersendiri ketika saya merantau di Malaysia. Wah. Mas Randy, kenapa Mas diam saja? Malu ya, malu-malu. Mas Randy merasa segan dan salah tingkah sahabatku semua, karena Mas Randy belum terbiasa. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kali ini sungguh sangat bermakna bagi saya, sebab hal seperti ini mungkin tidak akan saya temukan di negara lain. Kalau misal kata saya merantau di negara lain, tetapi alhamdulillah merantau di negara tetangga Malaysia, dari segi budaya, kemudian makanan, semuanya hampir sama. Disinilah kerukunan sangat-sangat terlihat sahabatku semua. Pertemuan malam ini sungguh-sungguh bermakna dan menjadi pengalaman hidup yang begitu sangat luar biasa terhadap diri saya ketika saya merantau di Malaysia. Kukira cuma 1 orang dan 2 orang, ternyata abangnya ini bawa satu keluarga. Dan yang lebih luar biasa lagi, ada kisah yang begitu sangat menginspirasi di pertemuan malam hari ini sahabatku semua. Dan saya pun ya Allah ya Robbi, tak sangka ya. Jadi pertemuan malam ini seolah-olah saya ini sudah seperti keluarga sendiri, seolah-olah saya sudah seperti sanak family yang lama tak berjumpa. Dan inilah keluarga abang dan kakaknya yang jauh-jauh daripada Kulai datang ke Mersing. Dari rumah kukira cuma 1-2 orang sahabatku semua, tak sangka abang dan kakaknya ini bawa satu keluarga. Ya Allah, terharu banget saya. Kalau cuti lama pun dibagi. Ini berak-beraknya sampai 4 bulan. Yang terbaru ini satu bulan lebih. Sudah hujan belum? Alhamdulillah sudah sungainya sudah mengalir. Peduli ya, tanya di kampung. Kalau di sini kan hujannya lebih sering. Kalau di kampung saya ini hujannya sudah. Masalahnya satu perubahan cuaca dampaknya dari kemudian kerusakan alam. Kemana api ya? Sebenarnya kalau beli tiketnya saja murah. Yang mahal itu kan untuk beli oleh-olehnya, penginapannya. Saya balik itu hari tak booking, Pak. Jadi saya kalau booking dia buat beli itu juga beli. buat beli. Buat beli dah. Akhirnya buat. Ya alhamdulillah saya. Ya nggak tahu di sini intinya saya bisa. Melayu, buat Melayu. Bos Melayu. Dia pergi balik ke beli. Dan akhirnya kita pun juga sembang-sembang. Kakak dan abangnya pun juga menanyakan
bagaimana keluarga di kampung, kira-kira tahun depan balik kampung atau tidak. Ya seperti inilah sahabat-sahabatku semua, ketika saya berjumpa dengan orang-orang baik daripada Malaysia. Dan Mas Randy ini nampaknya agak malu-malu kucing ini. Beliau segan, jadi tidak banyak bicara. Biasanya kalau Mas Randy saya ajak makan kan dia banyak bicara, tapi kali ini Mas Randy masih agak segan. Grogi ya, Dan geng. kita orang pun bercerita bab pasal tentang pesta pernikahan dari dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk sahabat-sahabatku, mungkin kalau sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang ingin mencari decoration pernikahan atau ingin cari juru solek, ternyata kakaknya ini juga merupakan salah satu juru solek. Nanti akan saya berikan informasinya ya. Dan sebuah kisah yang begitu sangat-sangat menginspirasi saya dan membuat saya terharu. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang ingin tahu kisah ceritanya, tonton sampai habis di akhir video, sebab kisah cinta dari kakak dan abangnya ini yang begitu sangat luar biasa. Saya yang segan. Ini Mas Reni, Mas senyum. Grogi, nampak sangat groginya, geng. Ini sakit ya, pakai kursi roda. Masya Allah, datang-datang dibagi rezeki, Mas. Macam mana? Mungkin keluarga sendiri ya, perhatiannya ya. Pulang pun diantar. Bye. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin, tak sangka dapat rezeki dari orang baik. Ya Allah, terima kasih untuk saudaraku-saudaraku unboxing ini. yang ada di Malaysia. Ini Bang Toha dibagi bahulu Bang. arang sabut. Ini bolu arang sabut itu apa sahabatku semua? Bahulu, Bang. Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Bahalu. Ya Allah, lidah ini. Bahulu. Senengnya mungkin ya. Bahulu, Mas. Bahulu arang sabut. Nah, Kamisah cuai. nah ini makanan khasnya Alhamdulillah. Malaysia ini. Kemudian dibagi kue pandan, Masya Allah. Mantap, itu sedap. Ya itu, geng. Allah, apalagi kue, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti saya akan buatan bagi-bagi sendiri. ke teman-teman saya, sahabatku semua. Masya Allah. Ini juga, ini cake lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Gila. Kemudian dibagi apa ini? Ini biskuit. Dan tadi kakaknya juga bagi saya, ini katanya kue homemade atau bikinan sendiri. Wah, keren. Tadi saya sama Mas Randy ketemu sama orangnya, sahabatku semua, dan alhamdulillah dibagi apa ini, coklat. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dibagi sebanyak ini, Masya Allah. Bikin ngiler, geng. Masya Allah, jujur Mas, saya benar-benar sangat terharu ya ketika berjumpa dibagi oleh-oleh yang segini banyaknya, Mas. Saya tunjuk dulu. Ini Masya Allah, sahabatku semua, kasih sate sampai Penuh, segini geng. banyak, Satu bag. segini banyaknya. Kemudian ini ada kue coklat. Ini katanya bikinan kakaknya sendiri tadi. Iya. Ini homemade. Nih. Jatuh. Kebalik. Oh, terbalik ke? Tak. Begini. Udah. Ini Masya Allah. Ini nanti kalau pagi-pagi akan saya bagikan teman-teman, Mas ya. Kalau dimakan sendiri juga nggak habis. Soalnya banyak dibagi sangat. banyak betul, sahabatku semua. Dan tadi pun saya berjumpa dengan Mas Randy, Masya Allah. Kok lupa ya? Apa tuh? Tadi abangnya namanya siapa kok kita nggak kenal? Waduh, Bang, sampai tak Dan yang tahu sedikit nama. membuat saya kaget ketika saya dipanggil Enci. Enci itu panggilan orang yang sudah tua atau bagaimana ya, sahabatku semua? Sebab kalau saya panggil orang-orang tua di sini itu saya panggil Enci, ataukah Enci itu Pak Ci atau gimana, sahabatku? Bukan.
Paket datanya murah, Encik itu di bapak, aplikasi kalau tak GoPay salah. selalu ada harga Kalau di murah. Indonesia lah makan Download bapak itu untuk menghormati orang lebih tua. Sini panggilnya Enci itu, Enci udah tua ke mas ya mas? Encik itu bukan tua, Encik itu- menghormati orang. Ah, betul. Oh, berarti Betul. Andai kata, soalnya kita ini kan asing, Hmm. bukan orang asing. Maksudnya kan baru bertemu. baru bertemu. Apabila macam kita kalau ketemu sama orang itu nggak mungkin bilang, pasti kita kata-kata yang paling bagus untuk menghormati orang itu kan gitu. Betul, betul. Berarti Enci itu kalau di Malaysia merupakan salah satu panggilan yang apa? Kehormatan. Istilahnya abang atau gimana ya? Bukan apa. Bukan. Bukan abang. Terus Sebenarnya apa? kata-kata yang Kata-kata sopan lah. iya sopan, hormat. Oh, Itu kata-kata istilahnya. hormat. Iya. Kalau di Indonesia apa mas? Papa. Macam kalau di Indonesia itu kan bapak, Ah, betul. Oh bapak. pak tumpang tanya ataupun kalau di sini kan cik tuh cik. Tapi Kalau udah biasa jumpa ya beda lah. tapi wajah saya udah bapak-bapak. Cukup kurang lebih kali ya. Guru-guru. Aku tadi pun juga gitu. Kok aku dipanggil Enci? Aku nampak tua sangat kau gitu. Oh, bukan. Nah, gini, yang bikin kelihatan tua apa enggak tua sebenarnya ya Mas kan membawa identitas songgoknya yang dari Indonesia itu. Jadi dipanggil bapak lah ya. Kalau Iya. kalau di Indonesia mungkin panggilan bapak. Ah. Kalau di Malaysia panggilan Enci. Enci. Kalau untuk pejabat kan beda, biasanya tuan untuk menghormati. Tuan, puan gitu ya. Oh berarti panggilannya seperti itu mas. Sampai kok lebih tahu daripada saya ya. Ya kan kita merantau di negeri orang, sekurangnya kita harus tahu tata krama Iya, Betul. iya betul mas. Tapi bertamu, tapi ku ingat mas. menghormati orang, Tapi saya ingat mas, ya kan saya ingat. menghargai orang. Iya betul, saya ingat. Enci itu pakcik gitu loh. Bukan. Tapi kan dia nggak manggil pakcik. Iya maksud saya tuh kukira Enci itu pakcik gitu loh. Tak ya? Enggak. Oh enggak ya. Makanya gini, saya udah nampak tua kok dipanggil pakcik gitu. Kalau di sini biasanya kalau andai kata kita jumpa sama polis kan, polis di jalan aja, apabila kita pengen bertanya kan, mau bertanya, pasti kalau kita pasti carinya polisi kan. Encik, gitu. Nah, kita pasti nggak mau Pak polisi Pak kalau polisi, nggak mungkin lah. Kita pasti, Cik, nak tumpang tanya, ataupun Tuan nak tumpang tanya. Oh, begitu ya. Untuk menghormati orang, Oh berarti kalau apa? Kalau di Indonesia kita panggil Pak polisi. Pak polisi. Kalau di Malaysia Enci. Cik, Enci ya. Encik, Enci ataupun Cik. tuan ya. Itu Tuan. Oh, jadi panggilan itu sesuatu panggilan yang sopan lah, Iya, yang, sopan. yang hormat lah. Iya, hormat. Oke, jadi saya paham mas. Dan tadi kita juga mendapat pengajaran yang begitu berharga mas, bukan hanya sekedar tentang berjumpa bersilaturahmi ya kan, tetapi saya dibuat terharu dengan kisah ya kan, kisah apa? Seorang istri, Kisah seorang istri, seorang ibu, kisah seorang apa? Istri dan suami lah. Pasangan suami istri. Seorang ibu. Iya, seorang kisah kakaknya tadi dan juga suaminya. Ada yang membuat saya begitu kagum, Mas. Apa itu? Kagumnya tadi kita juga sudah mendengar kisahnya kan. Meskipun suaminya dalam keadaan kurang upaya selepas insiden di mana suaminya pun perlu perawatan, tetapi kakaknya itu begitu sangat tegar dan luar biasa. Insidennya insiden apa? Tadi kan insiden kereta toh. Iya. Ya, terus selama 25 tahun merawat suaminya. Gitu. Tadi kan sakitnya lumpuh ya kan. Oh, Lumpuh tapi kan sininya patah ya? Lehernya. lumpuh tapi Bagian belakangnya. tapi kakaknya tersebut kan begitu merawatnya penuh kasih sayang. Dan yang membuat saya kagum lagi, abang tersebut, suami dari kakaknya itu, ya Allah, meskipun beliau mendapat ujian yang begitu sangat berat, tetapi dari raut wajahnya beliau begitu orang yang penuh keikhlasan menjalani hidup. Meskipun kurang sempurna, tetapi beliau
dari raut wajahnya terpancar kebahagiaan, senyum yang luar biasa. Itu yang membuat saya terharu. Ini geng, inilah kejujuran orang Malaysia akhirnya terbongkar di sini geng. Ini sebetulnya sudah lama saya pendam, akan tapi saya sudah ada di Indonesia, tak boleh menunjukkan bukti ataupun fakta. Nah, kebetulan Abang Toha ini langsung berjumpa dengan warga tempatan Malaysia ketika warga tempatan Malaysia itu menceritakan yang sejujur-jujurnya, bahwasanya yang pada intinya kesetiaan perempuan Malaysia, dan begitu bersyukurnya warga tempatan Malaysia terhadap pasangannya. Karena di sekeliling saya dulu geng ya, ada juga pernah kejadian macam itu geng. Orang Melayu, pasangan orang Melayu ya, dia orang itu sudah sakit ya, sakit lah, sudah tak boleh kerja, akan tapi bukannya picah, akan tapi masih dirawat sampai berpuluh-puluh tahun geng. Coba bayangkan kalau itu terjadi di negara kita, apalagi sang perempuannya itu masih muda, mesti picah nak kawin lagi, cari yang sempurna, cari yang muda lagi. Saya yakin itu geng. Tapi tak semua orang Indonesia macam itu juga. Tapi kalau di Malaysia itu memegang agamanya itu sangatlah erat geng, sehingga imannya itu begitu kuat, rasa syukurnya itu begitu besar, dan dampaknya begitu sangat menyayangi kepada keluarganya dalam segi apapun, kondisi apapun. Dan yang satu lagi geng, yang kita harus pelajari ketika kita ini pergi ke Malaysia, entah bekerja ataupun melancong, seperti apa yang dialami oleh Bang Toha ini geng, yang terutama itu jaga adab dan juga kesopanan. Sudah saya katakan berkali-kali, apabila kita ini bekerja ke luar negara ataupun berkunjung ke luar negara, kita harus pegang adab dan juga kesopanan kita kepada orang lain, agar kita boleh merasakan macam hujan emas di negara kita sendiri. Maksudnya meskipun di Malaysia itu saking nyamannya hingga serasa di kampungnya sendiri, dan di sana kita bekerja apapun menghasilkan uang yang cukup banyak, boleh mencukupi keluarganya dan lain-lainnya, itu serupa dengan hujan emas geng. Itu yang saya katakan di awal tadi itu geng. Ini sama persis yang saya alami dulu geng. Entah orang Melayu ke Cina ke, menurut saya lebih kurang aja, karena bos saya dulu itu orang Cina, keturunan Cina, orang Malaysia tapi keturunan Cina. Itu pun bagus, perhatiannya itu juga sangatlah luar biasa geng. Jiran saya itu warga asli, warga tempatan Malaysia geng. Dia orang itu begitu harmonisnya keluarga dia orang, dan sangatlah menghormati jiran-jirannya. Macam saya, ketika kenduri kita juga pasti diundang, suruh makan bersama-sama. Ketika dia orang itu ada makanan yang sedap, yang lebih, itu juga dikasihkan ke kita. Jadi yang pada intinya semua itu tergantung pada diri kita. Apabila kita ini melakukan kebaikan, jaga adab dan juga kesopanan kepada orang lain, apalagi kita ini sesama umat Islam, wah, pelayanan warga tempatan Malaysia itu memang sangatlah luar biasa. Saya di sini bukan mengada-ngada, bukan hanya omong kosong, tapi ini juga yang saya alami sewaktu saya itu masih bekerja di Malaysia. Jujur sejujur-jujurnya, kebaikan orang Malaysia terhadap saya takkan terlupakan. Buat orang-orang yang pernah kerja di Malaysia ataupun berkunjung ke Malaysia yang mempunyai pengalaman yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tunggu di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.